Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam rangka terus menuntut ilmu dan mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi dalam mengemban tanggung jawab sebagai orang yang bekerja di ranah sosial. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan dalam menjalani aktivitas. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bapak Iswan Juniadi, dan yang saya hormati Bapak Ibu dan rekan-rekan yang berada di ruang Zoom pada siang hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih pada rekan-rekan saya dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dan BPPKS Bandung. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alvita Noviani, sering disapa Vita, merupakan mahasiswi tingkat 3 Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Dan alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan untuk memandu acara Sekolah Inovasi Peksos dengan topik LKSA menuju kemandirian. Menurut Vita sendiri, materi pada hari ini sangat menarik. Maka dari itu, bagaimana jika kita langsung saja untuk mengupas tuntas materi hari ini. Namun sebelum itu, izinkan Vita untuk memperkenalkan narasumber hebat kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Iswan Juniadi. Bapak Iswan Juniadi ini merupakan ketua dari LKSA Indah Berbagi. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat. Kebetulan Bapak Iswan Juniadi ini sudah membangun LKSA Indah Berbagi dengan sangat baik dan juga sangat maju nih yang kita dengar-dengar, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat doa Bapak Ibu. Mungkin kita bisa langsung saja ke materi nih, Bapak. Sambil nanti Vita share juga mungkin materinya agar lebih memudahkan. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Semoga seluruhnya sehat selalu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Kemensos atas kepercayaannya kepada kami LKSA Berbagi untuk berbagi seputar pengalaman apa yang telah kami lakukan sehingga kami LKSA Berbagi mendapat satu perubahan dan peningkatan. Nama saya Iswan Junaidi. Alhamdulillah hari ini diberi amanah sebagai Ketua LKSA Indah Berbagi. Saya kenal Bapak Ibu ya. Baik, moderator, mohon silakan dibantu untuk kita mulai materi hari ini. Alhamdulillah, jadi sebelum adanya LKSA Berbagi, jadi induknya itu adalah Yayasan Indah Berbagi. Jadi, izin saya berbagi sharing kepada Bapak Ibu. Jadi, Indah Berbagi ini mempunyai misinya menjadi yayasan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Misinya adalah turut serta meningkatkan program pemberdayaan sosial, berperan aktif membina, melatih, dan memberikan keterampilan, berperan aktif menghimpun dan menyalurkan donasi dan zakat sebagai mitra program pembangunan usaha kesejahteraan sosial dan menjadi yayasan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
Nah, sedikit izin saya menjelaskan tentang sejarah Yayasan Indah Berbagi. Alhamdulillah, berdiri ini tanggal 22 April 2018. Ini butuh proses yang mana diawali oleh 3 pionir, 3 orang baik, Bapak Ade Subagio, Bapak Winda, dan Ibu Rebenah, selaku pimpinan Yayasan Berbagi. Alhamdulillah diawali berkat diberikan tanah dari almarhum Bapak Parlan selaku orang tua Bapak Ade Subagio seluas sekitar 100 meter. Singkat cerita, alhamdulillah setelah sudah berdiri Berbagi ini, kami fokus bagaimana membuat surat perizinan dari pihak RT hingga daripada RT RW desa kecamatan. Alhamdulillah pula kami menerima sertifikat International Standard Organization, jadi ISO 101 2015. Jadi alhamdulillah kami salah satu lembaga Bogor yang sudah menerima ISO internasional ini. Jadi langsung aja saya ini langsung membahas tentang LKS Berbagi. Jadi kami punya misi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan bahagia. Misinya adalah menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan sehingga anak bisa mandiri dan mempunyai rasa peduli terhadap sesama, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab. Kemudian mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Alhamdulillah pula suatu keputusan daripada Dinas Sosial Bogor, LKSA ini disahkannya tanggal 7 Februari 2022 hingga tanggal 2025. Alhamdulillah pula saya mengikuti ujian Poltekkes Bandung dan alhamdulillah pula saya mendapatkan sertifikat langsung dari Kemensos. Alhamdulillah. Nah, ini ada roda penggerak program. Jadi menurut kami lembaga adalah sebagai sarana atau wasilah, bukan sebagai tujuan. Jadi jadi lembaga ini ibaratnya sebagai oli. Oli itu ibaratnya yang punya program. Nah, jadi sebaik-baiknya oli itu membutuhkan namanya bahan bakar atau bensin. Nah, menurut kami bahan bakar itu adalah pemerintah. Jadi sebaik-baiknya program kami, kalau seandainya program kami tidak di-ACC oleh pemerintah setempat, maka program itu pun tidak berjalan. Jadi kolaborasi antara lembaga dan pemerintah itu sangat dibutuhkan oleh kami. Jadi masyarakat itu sebagai untuk melengkapi tentang tersebut. Jadi menurut kami 3 program penggerak ini tidak boleh dipisahkan, harus saling mensupport satu sama lainnya. Nah, ini adalah program yang dijalankan LKSA Indah Berbagi. Ada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Baik, saya izin mengupas satu persatu. Di LKSA Berbagi mempunyai program Anak Terampil Mandiri atau disingkat ATM. Jadi ATM ini adalah sebuah program pendidikan yang berfokus pada memberikan kesempatan pendidikan yang berkualitas bagi anak yatim di pelosok Desa Jabenukar di tempat kami tinggal. Tujuannya adalah untuk memberikan anak-anak keterampilan dan pengetahuan yang dapat meningkatkan kemandirian mereka. Melalui program ini, anak-anak dapat belajar keahlian praktis, kreativitas, manajemen waktu, dan kemampuan lainnya. Programnya, alhamdulillah, kami sudah memberikan beasiswa pendidikan. Kedua, memberikan kesempatan pendidikan yang berkualitas bagi anak yatim di pelosok negeri, mulai dari pendidikan dari TK, SD, SMP, dan SMA. Ketiga, kami juga harus bisa membina kepada wali atau ibu-ibunya dan si anak. Pencapaiannya alhamdulillah kami punya wadah atau kesempatan untuk para peserta didik agar mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Kemudian membantu meringankan biaya dalam pendidikan. Alhamdulillah pula ini adalah salah satu anak didik kami
yang alhamdulillah di sekolahnya punya prestasi. Jadi saya sebutkan, pertama ini adalah adik Ayu Tritiani, dia juara 2 Futsal Liga API Bogor Utara dan kombinasi best player. Kemudian ada Zonatan, dia juara 1 sepak bola di kejuaraan Pordes Desa Warujaya. Juara 1 sepak bola di kejuaraan Sikpo O17 di Jampang, Bogor. Yang ketiga adalah ada Abdul Hakim sebagai juara umum dan juara utama 1 Paskibra di Simbara 12. Kemudian yang keempat adalah Sahidan Ilhami Malik sebagai juara 1 Musa Bakol Hifatul Quran tingkat awal. Kemudian untuk melengkapi anak-anak kami membuat program Minggu Cerdas supaya Minggu Cerdas itu di hari Minggu itu kami mendidik anak-anak itu bisa punya kesibukan di hari Minggu tersebut. Di sebuah program pembelajaran yang interaktif yang mulai dilakukan sejak tahun 2022. Tujuannya memberikan alternatif yang menarik bagi anak-anak sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan anak di sekolah. Programnya, alhamdulillah kami sudah membuat sanggar bahasa Inggris, sanggar pencaksilat, sanggar kalistung, dan sanggar teknologi, aplikasi perkantoran, desain grafis, dan fotografi. Pencapaiannya, alhamdulillah kami menumbuhkan jiwa kreativitas yang tinggi sehingga dapat terus mengembangkan dirinya, menambah pengetahuannya, dan juga menciptakan generasi yang prestasi di sekolah masing-masing. Alhamdulillah pula dari anak didik kami sudah ikut lomba. Dan ini salah satu 3 anak didik kami mendapat juara. Yang pertama adalah Muhammad Alif Ersan Jaya. Dia juara 1 pencaksilat di kejuaraan Cimanggis Cup. Kedua, Muhammad Lutfi Ardiansah, juara 2 pencaksilat di kejuaraan Cimanggis Cup. Yang ketiga adalah Muhammad Fahri Fadlan, juara 3 pencaksilat di kejuaraan BNN Cup. Yang keempat, dan juara 3 pencaksilat di kejuaraan Cimanggis Cup. Kemudian untuk menambah itu pula, kami juga mempunyai pelatihan lab skill. Apa itu? Kemampuan penting membantu mereka sukses dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini termasuk kemandirian, kemampuan sosial, manajemen waktu, dan pemecahan masalah. Pelatihan lab skill ini membantu anak mengembangkan keterampilannya yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan tumbuh menjadi individu yang mandiri dan tangguh setiap individu. Tujuannya, pertama adalah pengembangan kemandirian, kedua meningkatkan kemampuan sosial, ketiga meningkatkan keterampilan akademis, dan mempersiapkan bekal untuk masa depan nanti. Programnya alhamdulillah kami mempunyai suara lawang, dan dari itulah kami bisa, para pelatih ini dari sekolah tadi bisa mengajarkan pelatihan daur ulang sampah, kemudian pelatihan digital marketing, pelatihan program komputer, pelatihan fotografi, pelatihan videografi, pelatihan desain grafis, serta pelatihan dongeng. Alhamdulillah pula kami ada pencapaian, anak-anak kami menjadi lebih siap menghadapi tantangan di masa depan, baik di sekolah, di pekerjaan, ataupun kehidupan pribadi nantinya. Nah, ini adalah gedung kami, tempat fasilitas kami sekolah relawan kami. Tujuannya, sekolah relawan kami ini adalah memberikan peluang pendidikan dan pengembangan keterampilan pada anak-anak yang berisiko putus sekolah, membantu mereka membangun masa depan yang lebih baik lagi. Target kami, alhamdulillah, di desa kami ini, itu ada anak yatim piatu, ada pula anak putus sekolah, anak-anak duafa, dan fresh graduates. Iya, aku mau. Kemudian program kami, pelatihan lab skill, pemberian beasiswa untuk jenjang kuliah, SMA, kemudian sekolah paket bagi anak yang putus sekolah. Pelatihan digital marketing, dapat sampaiannya, relawan ini dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktis dapat menjadi wadah yang memberdayakan anak-anak muda ini untuk tumbuh dan berkontribusi positif pada masyarakat khususnya sekitarnya.
Nah, ini ada pasien pendukung kami. Kami sudah mempunyai ruang kelas untuk bagaimana kami menilai tiap hari Minggu itu 60 anak dari TK, SD, SMP, sampai SMA. Kita kemudian pula dengan studio foto untuk belajar fotografi. Nah, ini apa itu pelatihan digital marketing? Izin saya jelaskan. Pelatihan digital marketing ini dapat memberikan bekal penting bagi anak-anak agar dapat menghadapi tantangan dan peluang di era digital nanti. Tujuan dari pelatihan ini melatih kreativitas dan inovasi, kemudian melatih keterampilan komunikasi digital, memberikan pemahaman tentang iklan digital, kemudian meningkatkan keterampilan pemasaran, mengenalkan konsep influencer marketing, memperkenalkan cara menggunakan alat digital marketing dan pemahaman sosial media marketingnya. Jadi ini kalau kreativitas inovasi ini mengembang kita anak itu supaya bisa membuat konten digital yang menarik dan inovatif. Ini dapat mencakup pembuatan gambar, video, desain, kreatif, atau dipromosikan secara online. Seperti itu. Nah, program ini, pendukung ini, jadi di kita marketing ini ada 3. Ada fotografi, videografi, dan desain grafis. Jadi saya jelaskan, kalau fotografi ini yang memanfaatkan fotografi yang baik, dapat menciptakan pengalaman visual yang positif dan membangun koneksi lebih kuat dengan audiens mereka dalam ranah digital marketingnya. Kalau videografi itu dengan memanfaatkan potensi videografi dapat menciptakan konten yang dinamis, memikat, dan dapat bersaing dalam lingkungan pemasaran digital yang terus berubah. Kalau desain, dengan menggunakan desain grafis yang baik, dapat menciptakan konten yang estetis, efektif, dan sesuai dengan identitas mereka yang desain grafis yang berkontribusi secara besar dalam membangun citra mereka yang kuat dan meningkatkan keterlibatan konsumen dalam lingkungan pemasaran digital ke depannya. Nah, alhamdulillah pula kami sudah dari ini sudah bisa salah satu kegiatan kami kita marketing ini kami sudah bisa pembuatan video, kemudian ada konten media sosial, ulasan dan rekomendasi produk, mengembangkan konten interaktif, kreasi storytelling, pemotretan model untuk fashion atau produk. Alhamdulillah, kami tiap pekan selalu melaporkan kegiatan kami di media sosial. Nah, alhamdulillah dari anak didik kami ini setelah kami mendidik dari TK sampai SMA, nah bagi yang putus sekolah, kami menyiapkan program sekolah paket. Program sekolah paket ini diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan ini dengan memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan memberikan peluang bagi anak-anak yang tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang dasar. Dan alhamdulillah mohon doanya, insya Allah ke Desember ini kita akan mulai pembukaan PKBM yang pertama kalinya di Indah Berbagi. Kemudian izin saya untuk program kesehatan. Jadi ini adalah kita punya program disabilitas. Program ini merupakan langkah nyata yang kami lakukan mulai sejak tahun 2022 untuk mendukung dan memperhatikan mereka yang berkebutuhan istimewa. Jadi tujuannya untuk memberikan akses yang adil terhadap pelayanan dan fasilitas, serta memastikan difabel kami ini dapat mengambil bagian penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, dan memastikan pula inklusi dan kesetaraan bagi semua individu tanpa memandang kecacatan. Programnya, alhamdulillah kami memberikan sembako setiap bulannya dan berkunjung untuk berbagi energi semangat kepada ibunya, kepada mereka, kepada orang tuanya, kepada adik-adik kita untuk selalu bersyukur atas kehendak Tuhan kita yang kita cintai. Pencapaiannya alhamdulillah program ini bertujuan untuk memberikan kebaikan dan bantuan kepada para penyandang disabilitas sehingga mereka dapat tetap semangat dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Kami berkomitmen
untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan membuat lingkungan yang inklusif bagi semua orang. Kemudian di saat ini alhamdulillah, kami berkolaborasi dengan pemerintah. Kami di Desa Jabon ini mempunyai ada 24 RT dan 5 RW. Jadi apa program kami? Posyandu ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghindari dan menurunkan stunting pada anak-anak di Indonesia. Dengan memberikan layanan medis seperti imunisasi, konsultasi gizi, dan pemeriksaan kesehatan secara rutin kepada anak berusia di bawah 5 tahun. Tujuannya, posyandu ini dapat menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus stunting dengan memperkuat peran posyandu dan meningkatkan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesehatan generasi penerus kita. Programnya, alhamdulillah kami sudah konsisten. Dalam sebulan di kampung desa kami ini sudah ada 8 posyandu di desa kami ini, dan kami tiap bulan sudah sebagai melengkapi kebutuhan posyandu tersebut. Dan kami sama dengan Ibu PKK di sini, bagaimana program kami pun berjalan. Jadi programnya kami membantu setiap bulannya ke posyandu yang ada di desa kami. Kemudian memberikan penyuluhan tentang pentingnya gizi untuk anak-anak, mengingat kasus di Indonesia ini masih memerlukan perhatian khusus. Memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu dan bapaknya, tentang gizi untuk mengurangi kasus stunting. Pencapaiannya alhamdulillah, kami memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat sekitar, termasuk tentang pentingnya perawatan prenatal, bersihan, dan imunisasi, serta mengurangi stunting di masyarakat di Jabon Mekar, Parung Bogor ini. Kemudian ini kita punya program ada khitab masal. Alhamdulillah ini tahun ketiga, Bapak Ibu sekalian. Jadi khitab masal ini merupakan sebuah syariat yang dianjurkan dalam Islam, juga anjuran yang diteruskan dalam kesehatan. Tapi seringkali kita dikesampingkan oleh masyarakat sekitarnya. Jadi tujuan kami ini meningkatkan kebersihan genital dan mengurangi risiko infeksi karena ketersediaan lingkungan yang lebih bersih setelah hitam. Programnya kami memberikan paket santunan, pemeriksaan kesehatan, proses hitam, kegiatan sosial dan keagamaan, dan hiburan. Jadi kami itu masih memanggil dongeng. Untuk mereka, sambil menunggu anak itu, kita hibur mereka, anak-anak tersebut. Pencapaian alhamdulillah kami melalui kolaborasi bersama antara lembaga medis dan kelompok masyarakat setempat. Program ini dapat membangun hubungan yang kuat, memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat, serta membantu dalam mempromosikan kesehatan anak dengan memberikan perawatan medis yang aman selama proses hitam. Maaf, insya Allah mohon doanya juga. Insya Allah nanti tanggal 23 Desember tahun ini kami akan melakukan khitam masal di Indah Berbagi. Nah, mohon doa juga pula mimpi kita, insya Allah ingin punya mimpi. Jadi kita punya rencana bagaimana kami program akan dijalankan di bidang kesehatan. Insya Allah kita punya program klinik gratis. Jadi program ini untuk masyarakat yang kurang mampu merupakan salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan kesetaraan akses kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi lanjut kita ke ekonomi. Ini alhamdulillah ini kita usaha mikro kecil menengah Indah Berbagi. Jadi UMKM kami ini merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM ini memiliki peran yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan dan pembangunan. Jadi kami mengajak ibunya anak yatim, pada macam anaknya itu untuk bergabung di usaha kami. Tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja, kemudian menggerakkan perekonomian lokal di Desa Jabon ini, yang meningkatkan keterampilan dan akan kemandirian lokal serta mendukung perkembangan ekonomi secara keseluruhan.
Kemudian memberdayakan warga sekitar dan juga orang tua anak yatim binaan kita untuk ikut andil dalam usaha kami ini. Programnya alhamdulillah kami punya akses modal usaha, pelatihan bisnis dan pelatihan, pendampingan bisnis pula, promosi produk, serta sertifikasi dan standar kualitas. Penggunaannya teknologi serta pemantauan evaluasi kami selama berjalan usaha kami. Pencapaian juga alhamdulillah kami menciptakan lingkungan yang lebih berdaya bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan hingga terus-menerus. Nah, alhamdulillah pula kami menerima bantuan sembako dari Dinas Sosial Bogor. Sembako, dan alhamdulillah dari sembako itu kami kembangkan, dan alhamdulillah kami menambah, bertumbuh dan berkembang sembako kami. Izin saya jelaskan tentang sembako. Nah, ini sembako ini kami menjual usaha ekonomi produktif dalam EKS fokus pada barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, minyak goreng, dan lainnya. Tujuannya usaha ini untuk memberdayakan masyarakat dengan menyediakan akses mudah untuk barang-barang tersebut. Sekaligus kita meningkatkan kemandirian AKS kami melalui pengembangan potensi lokal atau sumber daya alam yang tersedia di wilayah kami. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut seperti biaya produksi, harga jual yang bersaing, serta strategi pemasaran yang efektif, toko-toko kami ini dapat menjadi salah satu alternatif usaha ekonomi produktif yang menguntungkan bagi para pelaku LKS. Jadi dari sembako kami terima dari Bogor, kami kembangkan dan kami berbagi. Alhamdulillah kami sudah berkembang. Toko kami hari ini sudah memiliki 2 toko di desa Bogor kami. Alhamdulillah. Kemudian kami juga punya kebun berbagi. Jadi program ini pendukung untuk membangun usaha taman hias bagi masyarakat di area Desa Mekar ini. Pertama, kami juga membuat pelatihan budidaya, pemberdayaan tanaman, pemasaran digital, kemitraan dengan tokoh lokal, pelatihan manajemen bisnis, pemberdayaan perempuan bagi kelompok wanita tani, kemudian program konservasi lingkungan, partisipasi dalam pameran, pengembangan produk bersama, dan edukasi konsumen. Tujuannya adalah meningkatkan kemandirian ekonomi melalui penjualan tanaman hias dengan pendekatan dan yang berkelanjutan. Seperti itu. Dalam pula kami juga mengajak para warga sekitarnya mungkin menjadi sebagai untuk membuka lowongan kerja di kebun kami sebagian. Nah, ini adalah program kami adalah Saum. Alhamdulillah di tanggal 20 Juli kami menerima benih ikan dari Dinas Sosial Bogor. Alhamdulillah terima kasih Dinas Sosial Bogor. Kurang lebih 1.500 bibit ikan. Dari sinilah kami timbul mempunyai Saum Kampung Sawah. Nah, dalam konsep ini kami mempunyai konsep desa wisata impian kami. Ini bagaimana dari Kampung Sawah ini dapat menjadi salah satu taktik dalam mengembangkan pariwisata di daerah kami di Mekar dengan memiliki usaha kuliner yang menjual makanan khas lokal dan mempekerjakan penduduk setempat. Jadi desa kami ini bagaimana bisa menawarkan pengalaman lebih autentik bagi para wisatawan, mengajak dari Jakarta untuk datang ke Jabon Mekar dan membantu meningkatkan ekonomi lokal di daerah Jabon Mekar ini secara berkelanjutan. Lalu Saung Kampung Sawah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat dan lingkungan sekitarnya. Izin kami memberikan foto. Ini di sebelah samping sana, kemudian ini adalah kurang lebih ada 10 saung kita. Ya, alhamdulillah pula ini kegiatan. Ini adalah alhamdulillah kami dikunjungi oleh Dinas Sosial Bogor. Di situ ada Bapak Dodi, Ibu Rija, dan Bapak Iwan. Beliau berkunjung untuk meninjau hasil bibit kami dari tersebut. Dan kabar terbarunya kami alhamdulillah dikunjungi oleh Direktur Gen Bank untuk berkunjung kepada Kampung Sawah ini. Kemudian ini ada passion. Ini adalah kami mengajak para ibu-ibu yang sekitar Jabon Mekar ini untuk menjadi sebagai usaha hijab. Jadi program ini yang berfokus pada bidang fashion ini dapat membantu masyarakat dalam pengembangan usaha fashion.
Muslim dengan cara yang berkelanjutan dan memberdayakan ekonomi lokal. Dengan pendekatan ini yang holistik, pemberdayaannya di bidang penjualan hijab ini dan jilbab ini dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan anak-anak yatim kami. Bukan hanya melakukan penjualan fashion Islami juga, kami juga pelatihan seperti pelatihan menjahit dan pelatihan juga membuat tas dan aksesoris yang lainnya. Hasil ini dapat menciptakan dampak ekonomi yang positif, tetapi juga berpotensi memberikan dorongan semangat dan kepercayaan diri bagi masyarakat lokal. Pemberdayaan ekonomi melalui bisnis fashion ini dapat menjadi kunci untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan individu dan komunitas secara keseluruhan. Alhamdulillah, baik. Ini yang saya materi sampaikan. Kemudian izin saya sampaikan kepada moderator, mungkin dari Bapak Ibu punya ada pertanyaan atau mungkin Bapak Ibu punya pengalaman sama seperti kami, monggo di-share kita sama-sama. Siapa tahu dengan begini kita bisa memperkaya supaya kita sama-sama bisa mendiri dan maju ke depannya. Silakan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak. Tadi saya sempat sedikit tidak sanggup berkata-kata soalnya. Masya Allah, ternyata sudah semaju itu LKSA Indah Berbagi dan keren-keren ya Bapak programnya. Mungkin dari rekan-rekan Bapak dan Ibu di ruang Zoom sudah ada banyak pertanyaan nih Bapak. Tapi sebelum itu saya izin untuk menyimpulkan sedikit. Jadi dari LKSA Indah Berbagi itu juga menyediakan sarana untuk menunjang kemampuan-kemampuan dari penerima manfaat yang berada di LKSA Indah Berbagi. Kemudian juga LKSA Indah Berbagi juga menunjang dengan berbagai program dan juga upaya dalam hal berbagai aspek yang berguna untuk membangun hubungan yang kuat dan juga rasa sosial yang erat. Mungkin bisa langsung saja ya Bapak, saya buka sesi tanya jawabnya kepada rekan-rekan Bapak dan Ibu. Apabila ada pertanyaan dapat raise hand atau bertanya melalui kolom chat. Sepertinya rekan-rekan Bapak dan Ibu sedang bingung Bapak, soalnya banyak mungkin yang ingin ditanyakan tapi bingung mau dari yang mana satu dulu nih yang mau ditanyakan. Mungkin bisa langsung raise hand aja Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan, kita sharing bersama dengan Bapak Iswan. Bapak mungkin sambil menunggu Bapak dan Ibu yang lain untuk raise hand, ini saya izin untuk membacakan pertanyaan dari kolom chat terlebih dahulu. Dari Lina Lufitasari, mau bertanya, LKSA bisa mempunyai usaha sampai semaju itu, mendapatkan modal dari mana? Apakah bisa diceritakan bagaimana cara mendapatkan modal dan mengelolanya? Seperti itu, Bapak. Baik, jadi satu dulu ya, Kak Alif ya. Alifia ya namanya. Alvita, Bapak. Alvita, maaf Alvita. Jadi ini dari Ibu Lina ya, Ibu Lina, Ibu Lina. Jadi tadi sudah saya jelaskan. Jadi kami berawal dari kami menerima sembako tadi dari Dinas Sosial Bogor. Jadi kami itu aktif sama Dinas Sosial Bogor. Kami menerima sembako. Dari situ kami itu sudah mulai mengembangkan. Kami ajak anak yatim dan ibu itu mengembangkan usaha kami itu, dan disitulah kami mulai ada untung-untung. Jadi untuk kami itu terus terang kami untung nggak kami pakai, simpan selama 3 bulan tersebut. Dari untung itu kami kembangkan, alhamdulillah sekarang hari ini sudah bertumbuh jadi 2 toko. Karena
itulah usaha kami tadi. Tambah lagi kami gak punya usaha dari tadi ada dari sosial memberikan kami itu bibit ikan tadi. Kami langsung berinisiatif buka saung tadi. Disitulah mulai berkembang. Kami berkolaborasi dari masyarakat sekitarnya mengajak supaya kita bersama-sama untuk membangun. Seperti itu sih, Ibu. Dari donasi titipan dari Dinas Sosial Bogor, kami kembangkan, kami tumbuhkan sedikit, tapi kalau jadi bukit seperti itu. Jadi saling ini berkesinambungan dan berkelanjutan dari usaha kami itu. Baik, mungkin seperti itu Ibu Lina. Kemudian ada pertanyaan lagi Bapak melalui kolom chat dari Ibu Nova. Selamat siang, izin bertanya bagaimana prosedur untuk rekrutmen relawan sosial, lalu apa saja kendala yang pernah dihadapi oleh LKSA Indah Berbagi dan bagaimana cara penanganannya Bapak? Ya, bagus ya pertanyaannya. Alhamdulillah karena kami berkolaborasi dengan pemerintah, jadi kami izin ke PRT, PRW sudah membuka lowongan media sosial, kami membuka lowongan, tapi kami masih lingkup di area ini di Mekar. Jadi kami membuka lowongan itu, ya. Jadi kami membuka lowongan relawan tadi, mengajak para anak yatim, duafa ataupun yang PSBB tadi, yang SMA tadi, kami mengajak mereka untuk daripada mereka melamar belum dapat pekerjaan, kami membuka sekolah relawan tadi. Nah, tapi di situ kami menerima, jadi alhamdulillah banyak tuh yang masuk seperti itu. Tapi kami ini kan eh, kami sifatnya bukan sebagai karyawan, tapi sebagai relawan. Relawan itu bagaimana kami ini bisa untuk jadi seorang relawan tadi. Jadi saat itu di mereka datang itu kita jelaskan mereka ini bukan sebagai karyawan PT tapi sebagai relawan. Seperti itu gambarannya. Jadi alhamdulillah banyak di hari ini pun kami sudah menerima kurang lebih hampir 60 relawan di Berbagi kami ini. Seperti itu. Ini sudah terbagi daripada relawan marketing, ada pula kebun juga. Jadi dari semua ini dan kami punya mes pula. Kami mesnya ada 30 anak mes. Jadi kami punya mes juga. Jadi kami sudah menampung ada 30 anak di mes kami ini. Nah, dari situlah relawan kami ini kami ajak mereka supaya mereka berkontribusi apa keahliannya. Ada bagian videografi, fotografi untuk bagaimana berbagi ke masyarakat sekitarnya. Makanya kami punya program Ibu Cerdas seperti itu. Jadi bagi-bagi yang mau jadi relawan, dia pasti akan siap. Karena di sini kita mendidik bagaimana mereka tuh sebagai anak muda yang punya akhlak yang baik seperti itu. Seperti itu. eh, Ibu siapa tadi ya? Ibu Nova Bapak, Ibu Nova ya. benar Bapak. Apakah Baik, memuaskan atau bagaimana apa yang terjadi? baik. Mungkin seperti itu jawaban dari Pak Iswan, Ibu Nova. Kira-kira apakah sudah dirasa cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya mungkin cukup, Bapak. Eh, Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Pak, tapi melalui kolom chat lagi. Mungkin sebelumnya saya ingatkan kembali, apabila ada pertanyaan, dapat langsung raise hand, Bapak, Ibu. Eh, Sambil menunggu, mungkin saya bacakan dari kolom chat terlebih dahulu lagi. Eh, Assalamualaikum, saya Andika Yudhistira dari LKSA Nurul Hidayah Lok Tuan Kota Bontang. Saya mau bertanya, jika LKSA memiliki usaha sendiri, apakah masih mengajukan proposal terencana permakanan ke Dinas Sosial Provinsi atau jika sudah punya usaha sendiri, dianggap mampu? Dan saya juga mau bertanya, apakah bisa di-share PPT yang baru saja ditampilkan? Mungkin untuk pertanyaan kedua nanti akan di-share ya Bapak, Bapak Andika. Gimana tadi maaf? Tadi apa yang ditanyakan?
Untuk pertanyaannya tadi, Vita izin ulangi Bapak. Boleh? Dari Bapak Andika Yudhistira dari LKSA Nurul Hidayah Loktuan Kota Bontang, saya mau bertanya, jika LKSA memiliki, sebentar Bapak, mohon maaf. Jika LKSA memiliki usaha sendiri, apakah masih mengajukan proposal terencana permakanan ke Dinas Sosial Provinsi atau jika sudah punya usaha sendiri dianggap mampu? Kemudian juga untuk pertanyaan kedua tadi mengenai PPT, apakah dapat di-share? Seperti itu Bapak. Oke, baik, izin saya jawab ya. Jadi alhamdulillah tadi kami itu kan bagaimana dari usaha kami, insya Allah ini sih, dari usaha tadi itu kami berusaha mengembangkan mendidik anak tadi, ya. Jadi kami punya relawan. Jadi kami itu mengajak mereka tuh supaya mereka tuh jadi anak muda yang kreativitas, inovatif segala macam. Nah dari sini kan karena anak muda ini kan banyak hal yang mereka bisa berkembang dan maju seperti itu. Jadi kami setiap hari itu di tiap bulan itu kami selalu beraktivitas bagaimana mengembangkan potensi kami yang ada dari total hampir 60 relawan kami ini. Jadi terus terang kami sih belum sih mencoba proposal tadi ke komunitas tersebut. Jadi kami kalau ada ajuan dari pemerintah ya kami terima. Gitu. Jadi terima dari Dinsos Bogor kan untuk pelatihan di BIMTEK di hari kemarin ya kami belajar, kami diundang ya kami menerima tersebut. Tapi kami selalu memanfaatkan bagaimana kami selalu punya kesibukan sendiri di lembaga kami ini. Tapi jika ada undangan dari pihak pemerintah, kami siap untuk datang tersebut. Pagi diberikan bantuannya. Tapi kami terus terang untuk proses itu kami tidak buat lembaga kami ini. Seperti itu. Jawabannya bagaimana? Bagaimana Bapak Andika, apakah sudah Andika, memuaskan? jadi kami tidak membuat proposal untuk ini ya provinsi ya seperti itu. Tapi kami selalu mengajak para tim kami ini supaya kita berdikari dulu, mandiri dulu. Karena insya Allah kan pemerintah akan melihat kita, ya kan? Dari izinnya kita lengkapi, kita punya kesibukan macam, punya kegiatan segala macam, dia akan melihat. Dari itulah kita akan diundang oleh Dinas Bogor dan dia akan memberikan apa kita layak menerimanya tersebut gitu. Jadi kita mengembangkan yang udah kita ada dulu. Seperti itu, Bapak Andika. Baik Bapak, terima kasih. Bagaimana Bapak Andika, apakah sudah dirasa cukup? Kemudian tadi ada pertanyaan lagi Bapak dari Dimas Aprianto. Pertanyaannya yaitu apakah relawan atau pegawai LKSA mendapatkan gaji bulanan atau seperti apa? Seperti itu Bapak pertanyaannya. Ya, baik. Dari usaha kita punya usaha UMKM, kita punya toko sembako, kita punya toko hijab, kita dari usaha itulah, situ ada untung. Dari usaha itulah, kayak inilah kita memberikan sedikit rezeki buat relawan tersebut. Jadi ini sifatnya transport ya, bukan gaji. Kalau gaji kan ada UMP, UMR ya. Kita adalah faktor relawan. Alhamdulillah dari usaha tersebut, usaha dari toko sembako, dari usaha hijab tadi, ya kan, hasilnya itu kita memberikan daripada relawan kami yang di Indah tadi. Dari hasil usaha, kayak gitu. Dari Bapak siapa tadi? Maaf. Dari Pak Dimas. Bapak, Iya, Bapak Dimas. ya, bagaimana Bapak Dimas, apakah sudah cukup menjawab rasa penasarannya? Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan dapat langsung raise hand atau bertanya melalui kolom chat, nanti akan dibacakan oleh saya. Sepertinya dari Bapak Dimas katanya cukup Bapak, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dimas. Satu lagi Bapak Ibu, bila berkenan, kalau ingin berkunjung ke desa kami, monggo
Nanti kami terbuka buat umum kok. Silakan kalau bisa berkunjung ke saung kami, ke kantor kami, silakan. Kalau ingin lebih detail lagi, silakan. Kami terbuka buat umum. Kami tunggu kalau Bapak Ibu ingin kunjung, kami persiapkan. Seperti itu. Kalau mungkin ingin meeting, kami siapkan saungnya. Jadi LKSA Indah Berbagi itu sangat terbuka ya Bapak. Jadi apabila ada yang ingin disampaikan atau mungkin ingin didiskusikan bisa langsung saja, benar begitu Bapak? Betul banget. Jadi kami terbuka, apalagi kan ini buat ini ya, kemajuan kita semuanya ya. Bagaimana kita kasih biar bisa maju bersama-sama, monggo kita terbuka kok. Bila dari Bapak Ibu ingin berkunjung, silakan. Kita tunggu kapan kunjungannya datang. Kalau yang meeting, silakan kita buka, ada saung kita, ada aula juga. Kami terbuka kok, bisa buat semua orang. Silakan, silakan. Seperti itu. Benar, benar sekali Bapak. Dan mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat langsung raise hand atau bertanya melalui kolom chat. Nanti akan dibacakan oleh saya. Kita diberi kesempatan untuk langsung berdiskusi nih dengan Pak Iswan dari LKSA Indah Berbagi. Halo Pak. Mungkin saya sebagai moderator juga izin bertanya Bapak. Apakah pernah ada kendala yang cukup signifikan di dalam LKSA Berbagi terkait dengan program yang dijalankan Bapak? Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya, kendala pasti ada ya. Pasti ada kendala lah. Jadi contoh, kita mendidik anak-anak ya. Kan anak kita ini, mohon maaf, kalau anak yatim itu kan mereka eh, menghilang apa tuh telah hilangnya ayah kandungnya. Jadi mereka mungkin liar. Jadi kami ini sebagai tim rekan kami ini bagaimana mengajak anak yatim itu supaya proaktif. Ya, kamu punya kita loh, kamu punya saya gitu. Jadi kita ajak dia, kita sebagai kakaknya dia gitu. Kita ajak dia mungkin pembinaan atau ke sanggar. Yuk ke YB yuk, kita punya ada sanggar silat, ada pula segala macam. Mereka tuh merasa punya teman, punya sahabat seperti itu. Jadi insya Allah dengan begitu dia merasa ya dia nyaman juga sama kitanya. Walaupun kita orang lain di mata dia, tapi dia senang. Dan kami juga sudah pernah juga sering sih kita tiap bulan itu berkunjung ke RT tersebut, bagaimana kita bisa kolaborasi, bagaimana anak yatim kita itu bisa punya potensi, bisa maju ke depan. Terampil dan mandiri lah, dan insya Allah bisa punya prestasi. Dari situlah. Seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih Bapak. Bapak mungkin masih saya ingatkan kembali apabila ada yang ingin bertanya dapat segera raise hand atau oh baik, sudah ada Kak Tova, saya persilahkan. Ya, saya mau nanya Pak, apa yang melatar belakangi berdirinya LKS ini Pak? Sehingga saya kira cukup bagus sekali ya LKS-nya berkembang banget gitu, banyak usahanya dan lain sebagainya. Apa yang melatar belakangi Pak berdirinya? Mungkin itu aja pertanyaannya. Ya, terima kasih Bapak. Itu sih Pak, berawal dari kami tinggal di Desa Jabal Mekar ini, kami kan berpikir bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Jadi berawal dari adik yatim, bagaimana anak yatim ini kita bisa bina mereka tuh supaya lebih baik lagi. Nah, di situ kan kita memikirkan ibunya bagaimana bisa semangat untuk terus bisa hidup lebih maju lagi. Jadi kita berikan, kita cari solusi buat ibunya, sebuah usahanya seperti itu. Jadi kita ini sih melihat bagaimana peluang potensi di sekitar kita aja. Bagaimana kita membangun Desa Jabal Mekar ini, Pak. Itu sih harapan kita. Kita ngebangun bagaimana Desa Jabal ini bisa maju dan bisa berkembang tentunya. Kita punya sering juga berkolaborasi dengan pemerintah, ada RT, ada RW juga, ada pula Bu Lurah kita, Ibu Ina namanya, sering banget kita konsultasi bagaimana kita mengembangkan jadi bisa yang lebih baik lagi ke depannya. Itu Pak. Jadi latar belakangnya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk masyarakat luas gitu, Bapak. Seperti itu Bapak, apakah cukup? Bagaimana? Itu dari tahun berapa Pak? Maaf, berdirinya Oke, dari kalau tahun. kita YIB ini berdiri Pak, tahun 2018 Pak. Kalau KSA berdiri tahun 2022. Tapi kalau ini begini tahun 2018. 2018.
Jadi hari ini udah jalan 5 tahun berjalan. Tapi nggak mudah Pak. Jadi kami terus terang kami itu udah awal itu memang agak-agak biasa lah, ya. Butuh proses Pak, perjuangan. Di tahun ketiga ini kami sudah mulai, ya kan, pelan-pelan untuk bisa berkembang tadi Pak. Jadi bagi sahabat-sahabat yang mungkin lagi proses perjuangan untuk membangun LKS tadi, tetap semangat. Insya Allah, karena kita adalah para relawan sosial ya, yang insya Allah tuh hadiahnya lah 1 juta gitu loh. Jadi kita selalu sabar, jujur tawakal, insya Allah pun nanti ada Allah pertolongan juga ke depan nanti. Seperti itu Bapak. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, Semangat terus. Semoga siap. sukses LKS-nya. Sama-sama Bapak, ditunggu ke kami ya, kalau ingin berkunjung silakan. Ya Pak, insya Allah kita nanti ke sana Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Nah, sama-sama Pak, kami dari Kabupaten Cirebon. Oh, Cirebon, siap. Baik, bagaimana tadi diskusi dengan Pak Tova, Bapak? Sepertinya mulai terpancing rasa penasaran ini, Bapak Ibu. Mungkin saya ingatkan kembali, apabila masih ada pertanyaan, dapat langsung raise hand atau bertanya melalui kolom chat. Nanti akan dibacakan oleh saya. Sepertinya sudah cukup nih Bapak. Sudah tidak ada pertanyaan nih. Sepertinya dari tadi materi dan juga penjelasan dari Bapak itu sudah dirasa cukup oleh rekan Bapak dan Ibu karena sudah sangat jelas sepertinya Bapak. Mungkin saya izin untuk meminta sedikit closing statement nih dari Bapak terkait materi hari ini dan juga Zoom meeting hari ini Bapak. Dipersilahkan Bapak. Ya, baik. Jadi dari hal tadi ya, jadi maksudnya kami ini bergerak ini itu konsepnya adalah tadi 3 roda penggerak tadi. Jadi kami lembaga ini sebagai olinya. Jadi kami sebagai yang punya program tadi. Tapi kami membutuhkan namanya bahan bakar tadi, ya, atau bensin. Jadi kami harus bisa berkolaborasi dengan pemerintah tadi. Jadi kalau seandainya pemerintah punya program seperti santunan, kita juga punya program, jadi kan sering berbenturan gitu. Nah, alhamdulillah kami contoh nih pemerintah itu mempunyai program mungkin posyandu, kita support apa yang belum, mungkin pendidikannya, mungkin pembinaan ibunya. Jadi 3 poin ini lembaga, pemerintah dan masyarakat itu saling bersinergi. Menurut kami itu tidak bisa dipisahkan. Jadi 3 hal itulah penting bagi kami, harapan kami semuanya, para sahabat LKSA, 3 poin ini harus bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk bagaimana kita bisa mandiri, maju dan berkembang sama-sama di kota kita masing-masing. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk pengisian materi hari ini yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua juga dan bisa memacu untuk lebih semangat lagi gitu. Mungkin sebelum ditutup, Vita izin pantun dulu nih Bapak. Mungkin Bapak dan Ibu bisa jawab cakep gitu ya. Boleh. Baik, baik. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Cakep. Dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Bersih, kita bersih. Terima kasih. Terima kasih. Ya.